Kak Ranti adalah lulusan pendidikan fisika dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan IPK 369. Berpengalaman sebagai student support di Growia Education dan student advisor di Ruang Guru, ia ahli dalam memberikan konsultasi pendidikan, membantu proses belajar online, dan mengelola administrasi pendidikan. Selain itu, Kak Ranti juga aktif sebagai tutor matematika dan fisika, baik secara privat maupun di lembaga pendidikan. Dengan kemampuan dalam mengembangkan kurikulum dan memberikan dukungan penuh kepada siswa, Kak Ranti selalu memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Pengalamannya yang luas dalam bidang pendidikan menjadikannya tutor yang berdedikasi dan berkompeten di Bimbelki, siap membantu siswa mencapai hasil terbaik dalam studi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Kakak Ranti. Kakak backgroundnya dari Sarjana Strata 1 Pendidikan Fisika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di Bandung. Kemudian sudah lulus. Kalau background mengajar, pernah mengajar di salah satu bimbel startup juga, yaitu mungkin teman-teman pernah dengar Ruang Guru ya, karena platformnya lumayan besar, bahkan ada online-nya, kemudian ada pernah belajar ngajar juga di beberapa les private lainnya, seperti itu. Mungkin cukup kali ya untuk perkenalannya, panggil aja Kak Ranti gitu. Hari ini kita akan membahas materi gerak parabola. Kalau kata anak fisika itu memandu gerak gitu. Apa yang dipadu geraknya itu ya? Kalau spillnya gini, gerak yang kita padu itu adalah gerak lurus beraturan, atau kita pernah belajar sebelumnya ada GLB dan GLBB, kita padu jadi satu, namanya gerak parabola gitu. Yaudah, kita langsung bahas, kita langsung masuk aja ya teman-teman ya, seperti apa gerak parabolanya. Oke, tadi kakak udah spill sedikit nih, kalau gerak parabola itu gabungan antara gerak lurus beraturan GLB, nama kerennya, dan GLBB gitu ya, kalau kita lebih paham gitu ya, mudah ngucapinnya. Tapi sebelum ke sana, coba kakak mau ngajak teman-teman berimajinasi dulu. Bayangkan teman-teman lagi main basket gitu, atau teman-teman punya teman-teman yang lain lagi main basket ya, bayangkan aja gitu. Pernah lihat bentuk bola itu masuk ke ring basket, atau ke ke kantongnya gitu ya, ke keranjang basketnya. Nah, itu kan kalau dari kita terus kita lempar ke keranjangnya, itu masuk, itu bentuknya seperti apa? Swing gitu ya nggak sih? Swing lagi bahasanya. Nah, itu bentuk gerakannya itu adalah parabola gitu, atau kita bayangkan setengah lingkaran gitu ya teman-teman. Nah, atau gini deh, kakak mau bikin grafiknya gini. Ini ada vertikal, ini ada horizontal. Kemudian ini misal ada bola nih. Ini ada bola, titik awalnya waktu kita melempar bola basket, di sini nih kita berdiri posisinya. Kita lemparkan ke keranjang gitu misalnya. Oh, berarti dia membentuk seperti ini. Nah, gitu. Kurang lebih ya teman-teman ya, seperti ini. Di sini ada dua dimensi, dua sumbu yang kita pakai, yaitu ada sumbu vertikal, atau di matematika itu kita bisa dengar sumbu Y. Kemudian ada sumbu X di sini, atau horizontal gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau teman-teman pernah melihat orang-orang, atau pernah mungkin olahraga tembak atau olahraga panah gitu ya. Itu kan gerakannya, polanya itu pasti parabola. Pelurunya itu pasti bentuknya parabola. Atau pernah nonton FIFA sepak bola dunia? Nah, pasti pernah ya. Nah, itu kalau ditendang, kalau ditendang itu pasti bentuknya juga parabola masuk ke gang tersebut, gang lawan. Nah, itu dia contohnya gitu ya, seperti gambarnya seperti apa gitu. Nah, kita bahas di sini. Gerak parabola tadi kita bahasnya antara GLB dan GLBB. GLB itu kita pakai di sumbu X-nya. Sedangkan GLBB itu kita pakai di sumbu Y-nya atau vertikalnya. Berarti kalau yang ke atas kita gunakan konsep GLBB. Nih GLBB. Kalau ke bawah kita gunakan konsep GLB gitu. Maksudnya misal kita posisi awalnya ada di sini ya teman-teman ya, posisi 1 misalnya ya. Ini posisi 1, posisi awal kita. Awalnya kita diam dong, belum ditendang itu bolanya. Ya udah, kita diam di sini. Ternyata diam pun ada dua kemungkinan, dua keadaan. Ada keadaan di sumbu X di sini, ada keadaan di sumbu Y di sini. Oke, terus kita menendangnya ke arah sini. Nah, ini kalau di pelajaran vektor itu namanya resultannya, kemana arah tersebut. Tapi kalau kita uraikan, kita mau mencari nih berapa besar kecepatan bola itu
melaju, itu kita harus tahu dulu yang di sumbu X atau horizontal tuh berapa, kemudian sumbu Y itu berapa gitu, itu maksudnya. Oke, nah tadi kita udah tahu di sini berarti diam. Kita misalkan dia menjadi V0 di sini, V0 kecepatannya pada titik 0 gitu, titik awalnya gitu. Berarti di sini ada V0 X sumbu X, kemudian di sini ada V0 sumbu Y gitu. Oh, di sini berarti V-nya, V resultannya atau V totalnya lah intinya ya teman-teman ya gitu. Kemudian di sini teman-teman masih ingat konsep GLB itu apanya yang konstan? Betul, kecepatannya konstan, artinya dia tidak punya percepatan. Berarti dia ya udah, misalnya kita berjalan 2 meter per sekon, 2 meter per sekon, 2 meter per sekon, ya udah segitu aja gitu. Nggak kita percepat, nggak kita lari juga enggak gitu aja. Nah, kalau GLBB itu dia punya dipercepat gitu. Misalnya awalnya 2 meter per sekon, kita percepat jadi 4 meter per sekon. Nah, itu GLBB ya. Ini reminder aja gitu. Oke, kita bahas dulu GLB. GLB ini besarannya adalah V itu konstan ya, konstan. Berarti kalau kecepatan atau kelajuan itu adalah berapa jarak yang kita tempuh dalam satuan waktu. Betul ya? Ini reminder lagi. Berarti bisa kita tuliskan V itu sama dengan X per T gitu. Kita di sini gunain X karena kita pakai sumbu X horizontalnya. Kalau di belajar gerak lurus kemarin itu kita gunakan S ya kebanyakan. Sekarang kita gunakan X aja, sepakat aja ya. Nah, oke. Berarti kalau mencari V-nya di sumbu X atau V0X itu sama dengan X per T. Berapa nih di sini? Gitu. Di sininya gitu ya. Nah, oke, itu pertama. Kemudian karena di posisi awal itu belum bergerak, belum ada jarak yang kita tempuh gitu ya, belum berapa meter gitu ya. Artinya adalah kita pakai konsep trigonometri. Trigonometri di matematika, kakak nggak bakalan jelasin konsep trigonometri karena pasti sudah belajar di bab matematika ya, mata pelajaran matematika. Nah, teman-teman coba perhatikan ini bentuknya satu, nih kakak garis biru. Ini kan ada sumbu X, ini X ya, ini Y gitu. Nah, di sini pasti membentuk sudut theta misalnya. Kalau kita mau nyari kecepatan awal di sumbu X maupun sumbu Y, itu kita pakai trigonometri konsepnya. Kita curi, kita pinjam gitu ya konsep matematikanya. Nah, kalau di trigonometri kita tahu kalau cos theta itu samping bagi miring, samping bagi miring. Nah, kalau digambar berarti X bagi V gitu ya. V0X gitu maksudnya ya. V0X per V gitu. Ini ganti V0X, ini V0Y. Nah, oke. Kalau satu lagi, sin theta. Kalau sin berarti D nih, depan bagi miring. Depan bagi miring. Berarti V0Y, depannya ada V0Y, samping miringnya ada V gitu. Atau biar gampangnya kita ini jadi V0 aja deh ya, V0 gitu. Berarti kita V0. Nah, dari sini kita bisa dapat V0X itu sama dengan V0X itu sama dengan V0 cos theta. Kemudian V0Y itu sama dengan V0 sin theta gitu. Nah, udah dapat nih satu persamaan baru satu. Karena di parabola lumayan banyak persamaannya yang harus kita gunakan. Ini yang pertama. Kemudian nanti kalau misalnya kita mau cari di titik sini, di sini, dimanapun, itu kita bisa pakai persamaan GLB dan GLBB. Baru kita balik ke GLB ya, teman-teman. Oke, misalnya kita mau cari jarak di sini gitu misal. Oh, berarti di sini ada VY-nya, ada VX-nya, ini ada V gitu. Nah, ini berapa Y-nya gitu misalnya ya. Ini berapa X-nya. Misal, kita mau cari X-nya dulu. Berarti kita pakai konsep yang ini, yang GLB. Berarti X sama dengan V0 di sumbu X dikali T. V0, VX ya, sorry. VX. Nah, VX, X dikali T. VX tadi berarti pakai yang ini. V0 cos theta dikali T. Itu berapa jarak kita tendangan ke dia sampai gitu misalnya. Nah, kalau misalnya di mana ya? Kita bahas di titik yang sembarang dulu aja ya. Nanti kita ada titik di puncak sama titik di maksimum. Kita bahas yang sembarang dulu aja. Kemudian ada kita pakai GLB. GLBB. Nah, GLBB itu ada percepatannya.
karena dia ke atas, kita guna percetatannya menjadi percepatan gravitasi atau sama dengan G. Biasanya bisa digunakan 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa juga 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bebas mau pakai 9,8 atau 10. Yang penting jangan 7,8. Oke. GLBB itu teman-teman masih ingat kalau GLBB itu ada percepatannya ya. Ada rumus nomor 1 nih. Ada V0V, ada V sama dengan V0 dikurang AT. Betul ya. Atau kalau di sini berarti gantinya jadi VY sama dengan V0Y dikurang GT. Itu persamaan yang pertama. Atau bisa lagi kita jabarkan menjadi V0Y tadi itu ini kan V0 sin theta. V0 sin theta minus GT. Kenapa minus, Kak? Karena dia masih ke atas. Makanya dia berlawanan arah dari percepatan gravitasi. Nah, gitu. Kata dia minus. Ini VY. Ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua. Kalau kita mau cari jaraknya. Kalau ke arah vertikal berarti mau cari Y-nya. Betul ya? Y kalau di GLBB, Y itu sama dengan V0T dikurang setengah AT kuadrat. Nah, berarti kalau jadi ke bentuk vertikal gini, kita ganti menjadi Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat gitu. Kita jabarkan lagi, teman-teman. Nah, V0Y kita ganti jadi V0 sin theta. Berarti V0 sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, ini Y. Nah, ini Y. Berarti udah ada 2 persamaan. Dia ada 3 persamaan, 1 persamaan lagi kita bahas. Gitu. Oke, yang ketiga itu ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Betul nggak? Ada nih persamaan yang kayak gini nih ketemu di GLBB. Nah, kita bisa gunakan juga kalau mau cari V tapi nggak ada diketahui waktunya gitu. Cuman diketahui percepatan sama jarak gitu. Kita gunakan ini. Nah, ini kita bisa rubah ke bentuk mencari gerak bagian vertikalnya yang di parabola itu jadi VY kuadrat sama dengan V0Y dikuadratkan dikurang 2GY. 2GY. Berarti sama dengan V0 sin theta dikuadratkan dikurang 2GY. Nah, oke. Sampai di sini dulu ya. Nanti kepanjangan. Itu berarti ada 1, ada 2, 3, 4. Itu baru pembukaan. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini titik sembarang ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada titik-titik tertentu yang biasanya keluar nih di ujian. Bahkan keluar di ujian mandiri dan lain-lain biasanya. Nah, titik di mana itu, Kak? Itu biasanya berada di titik puncak kalau enggak titik terjauh namanya. Titik dia masuk gang tadi si bola itu atau masuk ranjang di basket tadi misalnya. Nah, misalnya ini ada titik puncaknya. Oke, kita nomor 2 aja ya. Kemudian ada titik terjauh atau kita simbolkan menjadi titik nomor 3 misalnya. Oke, dari 1 sampai 2 itu ada yang namanya ketinggian puncak, titik terpuncak atau Y max maximum. Oke, ini dia Y max di sini. Oke, kemudian berarti kalau ada Y max berarti ada titik waktu yang dia butuhkan sampai di sini. Itu namanya titik T puncak atau T puncak, waktu puncaknya. Nah, kita simbolkan seperti itu aja ya, teman. Oke, itu dari titik 1 ke titik 2. Nah, supaya mencari Y max-nya berapa, biasanya di soal-soal itu ditanya Y max-nya berapa, T puncaknya berapa. Kita bisa gunakan persamaan yang ini. 1, 2, 3. Bebas. Kalau kita mau cari Y max, berarti kita cari yang ini. Pakai yang Y sama dengan V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kan ada T nih. Berarti kita harus tahu dulu T puncaknya berapa gitu. Oke, di mana ya? Di sini aja ya. Di keadaan misalnya. Keadaan 1, kedua. Nih, VY di sini ada berarti kita jabarkan dulu. Ini ada VY, ini ada VX, otomatis juga ada V di sini. Nah, khusus untuk di bagian puncaknya, dia kan coba teman-teman kita berimajinasi dulu ya. Kalau misalnya di puncaknya itu di puncak gitu ya, itu tuh ada seperkian detik dia tuh diam. Nah, makanya ada persyaratan kalau di di parabola kalau dia mencapai titik puncak, dia berarti VY ya, kecepatan di sumbu vertikalnya atau di sumbu Y-nya itu 0 karena dia
diam sebentar. Makanya di sini VY-nya sama dengan 0 gitu. Berarti bisa kita rubah persamaannya jadi 0 sama dengan P0 sin theta dikurang GT gitu. Berarti T-nya berarti pakai T puncak. Oh, berarti kalau kita sederhanakan lagi, ini kita pindah ruas ke kiri, jadi G T puncak sama dengan V0 sin theta. Maka T puncak sama dengan V0 sin theta per G. Ya, dapat nih yang pertama. T puncaknya segini ternyata teman-teman. Oke. Kemudian kita mau cari Y max. Kita gunakan persamaan yang kedua ini. Y max. Nah, sama dengan V0 sin theta dikali T puncak ya berarti ya. Kita gunakan T puncak waktu dia ke titik terpuncak itu dikurang setengah G T puncak lagi dikuadratkan. Oke, berarti kita masukin T puncak yang kita dapatkan yang V0 sin theta per G ini kita input dia atau kita masukin ke persamaan yang di sini. Jadinya V0 sin theta dikali V0 sin theta per G. Nah, dikurang setengah G dikali V0 sin theta per G dikuadratkan. Nah, oke. Coba kita sederhanakan lagi. Berarti ini jadi V0 kali V0 kuadrat. Nah ya, V0 kuadrat sin theta kali sin theta berarti sin kuadrat theta per G dikurang setengah G V0 dikuadratkan V0 kuadrat juga. Terus sama ya sin kuadrat theta per G kuadrat. Nah, ini bisa kita coret, kita sederhanakan ini G sama G, tinggal pecahannya G yang di bawah itu. Berarti coba kakak tuliskan jadi gini ya, biar kebayang seperti apa maksudnya. Nih per G dikurang setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, coba teman-teman perhatikan persamaan yang ini sama yang ini sama ya bentuknya ya. Yang ini berapa variabelnya? Konstantannya 1 gitu ya. Ini setengah. Berarti 1 dikurang setengah jadi setengah. Berarti tinggal setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Atau biasanya di buku tuh kayak gini teman-teman. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ketemu dia Y max-nya sini. Oke. Berarti kalau mau memahami graf parabola kita harus paham sebelumnya ya, materi sebelumnya jangan dilupakan. Apalagi GLB atau GLBB gitu. Ketemu ada T puncak, ada Y max. Kalau di sembarang titik ya udah pakai yang ini. Kalau yang di sumbu horizontal ini aja, gitu. Satu aja karena dia konstan, pasti dia sama aja gitu. Oke, sekarang kita mau cari di sampai dia di gang tersebut, bolanya itu sampai masuk ke gol gitu misalnya ya. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah melihat gimana dari 1 ke 2, keadaan 1 ke 2 berarti dapatkan T puncaknya berapa, Y max-nya berapa. Sekarang gimana kalau dari 1, 2, 3 sampai 3 gitu. Berarti di sini adalah ada apa ya? Titik terjauh gitu ya, atau bolanya tuh sampai ke menyentuh tanah gitu misalnya, atau goal gitu misalnya ke gang. Oh, berarti di sini kita simbolkan menjadi X max. Nah, gitu. Buat mencari X max, kita harus tahu dulu waktu dari keadaan 1 sampai nomor 3 ini itu berapa waktunya dan apa kita simbolkan. Oke, tadi dari 1 ke 2 itu T puncak. T1, 2 itu sama dengan T puncak ya. Sedangkan dari T2 ke 3, oke, coba kita bayangkan ya teman ya. 1 ke 2 itu T puncak. Dari 2 ke 3 itu sama aja, segitu besarnya gitu. Artinya dari T1 ke 2, 2 ke 3, waktu yang digunakan adalah sama waktunya gitu. Misalnya 10 second gitu. Udah, 1 ke 2 10 second. 2 ke 3 juga 10 second gitu. Berarti dari 1 ke 3 itu 2 kali T puncaknya. Paham ya? Oke, berarti T23 itu sama dengan T12-nya. Artinya T max atau T terjauh gitu ya, kita tuliskan di sini sama dengan 2 kali T puncak. Nah, dapat nih T terjauh, X T terjauh yang di sini itu sama dengan 2 kali T puncak. Tinggal kita masukin T puncaknya tadi kita peroleh V0 sin theta per G. Nah, gitu. Berarti kita bisa sederhanakan jadi 2 V0 sin theta per G. Ini waktu terjauh. Nah, waktu terjauh yang digunakan yang di X max tadi gitu. Oke, selanjutnya kalau udah dapat T terjauh, apalagi nih yang harus ditanya, yang harus kita cari adalah X max-nya. X max-nya kita gunakan pakai rumus yang ini. V0 cos theta kali T gitu. Bentar ya, kakak hapus dulu di sini biar kita dapat tadi X max sama dengan V0 cos theta kali T. T yang digunakan adalah T ini, T terjauh. T
terjauh gitu misalnya. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan atau ini ya, kita jumlahkan V0 cos theta dikali T terjauhnya kita masukin yang ini 2 dikali V0 sin theta per G. Oke, sekarang kita sederhanakan ya. V0 kali V0 V0 kuadrat. Oh, ada 2 di sini. Oh, berarti di sini kali 2 gitu ya misalnya. Terus ada cos theta, ada sin theta per G. Oke. Ini akan mau reminder yang 2 warna merah aja ya. Yang 2 cos theta sin theta itu teman-teman boleh buka materi trigonometrinya lagi. Itu sama dengan sin 2 theta gitu sederhananya. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi V0 kuadrat sin 2 theta per G gitu. Lebih sederhananya. Berarti dapatnya segini. Atau bisa juga menggunakan yang di atas juga nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Sudah dapat di titik yang pertama sudah tadi. Titik awal, titik sembarang juga sudah kita bahas tadi. Titik yang kedua berarti itu biasanya tanya Y-max. Kalau nggak titik waktu puncaknya berapa. Kemudian titik nomor 3 atau titik terjauh yang biasa ditanya adalah X-max-nya berapa atau T yang digunakan untuk mencapai ke tanah itu berapa. Kayak gitu. Oke, nah sekarang coba kita lanjut ke pembahasan soal. Seperti apa sih soal-soal di gerak parabola gitu. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Nah, di soal diketahui tetanya itu 60 derajat. Oke, kemudian apa lagi yang diketahui adalah kecepatan awalnya 20 meter per second ya di soal. Oke, kemudian apa lagi yang diketahui? Oh, itu aja ya. Nah, kita ditanya itu ada 2. Kecepatan awal di sumbu X dan kecepatan awal di sumbu Y itu berapa? Gitu itu yang tanya. Nah, kita jawab tadi udah dapat ya persamaan-persamaannya. Kalau V0X itu sama dengan V0 cos theta. Berarti V0-nya berapa? V0-nya 20. Tinggal kita masukin 20 cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Setengah ya. 20 ini setengah. Nah, berarti teman-teman PR-nya adalah harus menghafal sudut-sudut besar-besar, sudut-sudut istimewa. Sin cos aja. Tuh, harus hafal cos 60 berapa, cos sin 60 berapa, sin 45 berapa. Pokoknya sudut-sudut 60, 45, 30, 37 sama 53. Itu harus hafal. Nah, 20 bagi setengah 10. Satuannya apa? Satuannya meter per second. Itu sumbu X. Udah dapat nih. Kemudian di sumbu Y, V0Y sama dengan tadi V0 sin theta. Kenapa nggak ada GT, Kak? Tadi kita udah bahas, karena GT dia diam, makanya belum ada pergerakan atau belum ada waktu gitu ya, awalnya. Berarti V0 kita masukin 20 sin 60 derajat. Nah, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Oke, jadinya berapa? 20 bagi setengah akar 3, 10 akar 3 meter per second. Ini V0Y. Nah, sudah dapat ada 10 sama 10 akar 3. Di opsi A salah, B salah juga, C juga enggak, D apalagi. Nah, jawabannya yang benar adalah E gitu. Nih, terus nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal diketahui ada sudut elevasinya itu theta ya. Kemudian apalagi teman-teman? Ada kecepatan awalnya V0 meter per second. Kemudian yang ditanya besar kecepatan bola ketika berada pada tinggi maksimum. Nah, berarti tinggi maksimum itu sama dengan titik puncaknya tadi. Oke, ditanya adalah T puncak. Oke, ini kakak gambarin dulu ya biar bisa reminder. Nah, ini dia. Oke, yang di sini yang ditanya V-nya berapa? Ini. Itu kita sudah membahas kalau di bagian sumbu Y-nya dia tuh berhenti sejenak perkian detik gitu ya. Oh, berarti ini sama dengan 0 kalau V-nya. Tapi di sini masih ada sumbu Y nih, sumbu X nih, ada Vx gitu. Berarti bisa kita gunakan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, Vx kuadrat berarti V0 cos theta dikuadratkan ditambah 0 ya tadi ya, di sumbu Y-nya 0. Kita akarkan, kemudian tinggalnya jadi V0 cos theta dikuadratkan terus kita akar. Kalau ada sesuatu dikuadratkan terus diakar, hasilnya sesuatu itu gitu ya. Berarti tinggal V0 cos theta. Ini dia V titik puncaknya. Berarti kalau V0 cos theta coba kita lihat opsinya ada B gitu jawabannya.
Jawabannya adalah D. Gitu. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita harus melihat diketahui itu apa aja, teman-teman. Diketahui itu ternyata sudutnya ada 37 derajat. Nah, kemudian kecepatan awalnya di situ dituliskan 100 meter per sekon. Wah, kencang nih ya, 100 meter per sekon. Kemudian apa lagi yang diketahui? Oh, kecepatan gravitasi ternyata di sini pakai 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah ada T nih, 1 second. Yang ditanya adalah kecepatan si peluru itu pada arah vertikal nih, arah vertikal aja kita cari pada saat T sama dengan 1 second. Berarti kita lambangkan PIY, T sama dengan 1 second. Ini berapa nih? Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari ketinggiannya. Ketinggiannya itu pada tinggi berapa meter gitu. Nah, berarti kita pakai Y sama dengan P0 sin theta kali T dikurang setengah G T kuadrat gitu. V0-nya berapa? V0-nya 100 sin 37 dikali T-nya 1 gitu. Kemudian dikurang setengah 10, G-nya 10 kali 1 dikuadratkan. Oke, sin 37 itu sama dengan 3/5. Nah, berarti teman-teman harus hafal juga ya, sin 37 berapa, cos 37 berapa. 100 berarti dikali 3/5 dikali 1. Jadi kita nggak perlu tuliskan. Setengah dari 10, 5 ya, 5. Ini bisa dicoret. 100 bagi 5 itu 20. 20 kali 3, 60 ya. 60 dikurang 5 sama dengan 55 meter. Oh, berarti saat T-nya 1 second, peluru itu sampai di ketinggian 55 meter. Tapi yang ditanya bukan ketinggiannya, yang ditanya adalah kecepatannya pada saat ketinggian ini berapa. Berarti kita bisa gunakan persamaan yang ini, teman-teman. PY dikuadratkan sama dengan P0Y dikuadratkan dikurang 2GY. 2GY ya. P0Y berarti V0 sin theta dikuadratkan dikurang 2 kali 10 tadi G-nya 10 dikali Y-nya 55. Oke, V0 sin theta itu V0-nya 100 ya. 100 sin theta-nya tadi 3/5 ya. Kita langsung masukin 3/5 aja. Oke, kemudian kuadratkan kurang 2 kali 10 kali 55 gitu. Ini kita matematikanya aja nih, hitung dibagi-bagi tinggal 20. Berarti 60 kuadrat dikurang 20 dikali 55 sama dengan PY. Kalau ini bisa teman-teman cari, hitung cepatnya aja, nanti hasilnya dapat akar 2500 gitu. 2500 jadi berapa tuh? Akar 2500 itu sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Jawabannya ada? Oh, ada. Ternyata jawabannya C. Oke, nah itu teman-teman ada 3 soal yang bervariasi yang sudah kita selesaikan. Ini kakak mau nitip satu wejangan atau tips nih cara ngejain gerak parabola. Yang pertama, teman-teman justru harus pahami dulu nih konsep sebelumnya, jangan dilupain ya. Apalagi yang GLB sama GLBB itu jangan dilupain. Nah, yang kedua, teman-teman berarti kalau tipenya itu menghafal rumus gak apa-apa, hafal aja rumusnya biar cepat gitu. Tapi kalau tipenya ingin memahami dasar konsepnya berarti harus paham konsep GLB atau GLBB sebelumnya. Yang ketiga, ini paling penting, ini kakak aplikasikan waktu ke kuliah dan waktu sekolah dulu, itu kakak banyak-banyak latihan. Jadi karena tadi baru 3 yang kita bahas variasi soalnya, teman-teman boleh ngejain variasi soal yang lain 1000 soal, jangan juga ya, 10 soal variasi itu bisa. Misalnya yang ditanya adalah X mark itu bisa kerjain, terus T puncak itu bisa dikerjain juga gitu. Pokoknya banyak-banyak latihan karena gerak parabola ini banyak konsep trigonometri ya tadi kita bahas. Nah, itu matematika. Jadi harus banyak-banyak latihan. Yang keempat, apalagi ya, fokus. Itu aja. Jangan tiba-tiba oh ini gimana ya caranya. Berarti teman-teman nggak fokus. Ibaratnya kalau fokus berarti nanti teliti gitu. Mungkin itu tips dari kakak. Poin pentingnya ada di nomor 3, banyak-banyak latihan gitu. Sekian dari kakak. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat ilmunya. Bye-bye. See you next materi.